masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pemungutan suara ulang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kota Bukit Tinggi sepi. Hal ini terjadi karena bersamaan dengan Hari Pasar serta memasuki tahun ajaran baru. Dari ribuan TPS yang ada di Padang untuk pemilihan suara ulang anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat, hanya ada 4 TPS yang diikuti oleh seluruh pemilihnya. Pemungutan suara ulang anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan pada Sabtu pekan lalu. Berbeda dari pemilu sebelumnya, pada PSU tidak ada masa kampanye, sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya pemungutan suara ulang. Dampaknya, PSU sepi pemilih. Di Bukit Tinggi, tingkat partisipasi warga merosot tajam. Seperti yang terjadi di TPS 17, Kelurahan Aur Tajungkang, Tangah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang. Dari 252 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap, hanya 57 pemilih yang hadir. 2 di antaranya dari daftar pemilih tambahan, atau hanya sekitar 21%. Ketua KPU Kota Bukit Tinggi menyampaikan, tingkat partisipasi PSU rendah diduga karena bersamaan dengan Hari Pasar. Sebagian besar TPS hanya didatangi 50 pemilih. Alhamdulillah pelaksanaan PSU di Kota Bukit Tinggi itu berjalan aman dan tertib. Cuma antusiasme masyarakat warga pemilih itu tidak terlalu bagus lah. Rata-rata tadi kami menuturi ke TPS itu rata-rata pemilih itu yang datang yang menggunakan hak pilih itu 50 orang, 60 orang. Kendala ya kalau di Bukit Tinggi itu kan hari Sabtu itu kan hari pasar, itu mungkin salah satunya. Pada PSU ini, jumlah daftar pemilih tetap di Bukit Tinggi lebih dari 95.000 orang yang terdaftar di 365 TPS yang tersebar di 24 kelurahan. Setelah penghitungan suara, kotak suara dan logistik lainnya diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dari ribuan TPS yang disiapkan KPU Padang untuk pemilihan suara ulang anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat, hanya ada 4 TPS yang diikuti oleh seluruh pemilihnya, yakni TPS yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang. Di saat TPS lain sepi dari warga yang mengikuti pemilihan suara ulang, pemandangan berbeda terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang. Warga binaan antusias mengikutinya untuk memilih anggota DPD RI pada Sabtu pekan lalu. Lewat pelaksanaan PSU ini, warga binaan berharap agar anggota DPD yang terpilih akan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap warga binaan yang ada di Sumbar. Kepedulian itu berupa pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat. Warga binaan juga menumpangkan harapan agar anggota DPD yang terpilih memperhatikan nasib warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman. DPD itu Dewan Pimpinan Daerah yang bertugas di pusat. Setahu saya untuk memikirkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat untuk daerahnya masing-masing. Harapan kami agar DPD yang terpilih nanti bisa memberikan suatu masukan atau kehidupan yang lebih baik untuk warga binaan, bisa memberikan bantu-bantuan dan memikirkan kami ke depan.
kedepannya kami di sini warga binaan biar supaya lebih baik lagi kedepannya dan mendukunglah kegiatan yang ada di lapas untuk kami warga binaan, baik dari kesehatan maupun untuk kesehariannya lah, terutama untuk kesehatan kami lah di sini. Kami harapkan kedepannya lah agar lebih baik lagi. Di lapas ini, PSU dilaksanakan pada 4 TPS dengan jumlah pemilih hampir 900 orang yang terdiri dari 496 orang tercatat dalam daftar pemilih tetap dan 398 orang tercatat dalam daftar pemilih tambahan. Dan DPTB-nya itu ada sekitar 398 dengan total semuanya 894. Sementara dari warga binaan kita ada berjumlah 988 per hari. Jadi ada sekitar 94 orang yang tidak memilih, itu dikarenakan karena NIK-nya memang berada bukan di Provinsi Sumatera Barat, ada yang dari Banten, Aceh, Palembang, Medan, dan lain-lainnya. Sebelum pelaksanaan PSU, pengelola lapas Muaro Padang telah memberikan sosialisasi kepada petugas dan warga binaan. Baiklah, kita hari ini sesuai dengan yang sudah dijadwal oleh KPU di Lapas Padang tetap melaksanakan PSU untuk pemilihan anggota DPD RI. Kemudian sebelum kegiatan dilaksanakan, para pengurus atau TPS yang bertunjuk ada 4 TPS sudah dilakukan sosialisasi baik ke petugas maupun ke warga binaan. Jika saja warga Sumatera Barat meniru antusias warga binaan ini, maka ratusan miliar uang negara yang digunakan untuk PSU tak akan sia-sia. Robiham melaporkan dari Padang. Pemungutan suara ulang atau PSU Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat digelar pada hari Sabtu pekan lalu. Animo masyarakat untuk datang ke TPS terpantau rendah. 2 orang kandidat anggota DPD RI dari 16 calon yang ikut berkompetisi, yaitu Emma Yohana dan Irman Gusman, meyakini bahwa mereka akan lolos ke Senayan pada PSU ini. Emma Yohana yang merupakan petahana anggota DPD RI mencoblos di TPS 5, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat. Ya tentu kita harus optimis ya. Kita harus optimis, kita lakukan pemilihan ulang karena ini adalah putusan. Kita berharap masyarakat yang cerdas untuk memberikan pilihan. Jauh sekali. Ya ini buktinya kan dari hampir baru 10% berarti ya? Lebih kurang 10%. Dan ini hampir merata dari info-info yang kita terima ya dari daerah. Sedangkan Irman Gusman tidak bisa mencoblos karena tidak memiliki KTP Padang. Dia hanya memantau pelaksanaan PSU di beberapa TPS. Walau demikian, dia merasa yakin terpilih karena didukung oleh salah satu ormas keagamaan. Ya tentu saya percaya ya, karena di sebelah saya ada Pak Yosmeri, Pak Maradi yang sudah lama ya. Jadi insya Allah lah ya. Tapi buat saya yang paling penting bahwa PSU diadakan hari ini dilaksanakan dengan baik. Ya kita tunggu sampai jam 1, ini kan baru jam 11.30 ya. Ya 11.30. PSU ini merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi pada Juni lalu yang memerintahkan KPU Sumatera Barat untuk menggelar PSU berdasarkan gugatan Irman Gusman. Sebelumnya, nama Irman dicoret oleh KPU Sumbar karena berstatus terpidana dengan putusan 4,5 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun dalam putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, putusan itu dianulir menjadi 3,5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun yang berlaku sejak 2019 hingga 2022. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.